Saya Christian Sinentia dengan NPM 2021031017. Kali ini akan mempresentasikan terkait proposal penelitian dengan tema analisis faktor yang mempengaruhi manajemen laba studi kasus pada PT Garuda Indonesia Tbk. Latar belakang penelitian ini, PT Garuda Indonesia atau PTGI merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia dan salah satu BUMN yang didirikan berdasarkan akta notaris pada tahun 1975. Anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sesuai akta notaris tanggal 7 Februari 2020. Laporan keuangan PTGI tahun 2018 menunjukkan laba sebesar 800,85 ribu USD setelah pada tahun anggaran sebelumnya mengalami kerugian sebesar 216,58 juta USD. Permasalahan yang terjadi ialah terdapat dua komisaris yang menolak menandatangani persetujuan atas LK Audited hasil penyusunan manajemen karena tidak setuju dengan pencatatan laba pada tahun 2018. Laba tersebut diperoleh dengan melakukan pencatatan pendapatan secara akrual dengan nilai tergolong material sebesar 239,94 juta USD. Sehingga jika tidak terdapat pencatatan tersebut, maka PTGI akan tetap berada pada posisi rugi seperti tahun sebelumnya. Nilai pendapatan akrual tersebut dicatat berdasarkan perjanjian kerjasama antara PTGI dengan PT MAT. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku KAP yang memeriksa LK PTGI tahun anggaran 2018. Sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan menemukan hasil pemeriksaan, antara lain auditor belum sepenuhnya mematuhi standar audit 315 dan KAP belum menerapkan sistem pengendalian mutu berupa konsultasi dengan pihak eksternal. Pada tahun yang sama, OJK menyatakan PTGI bersalah atas penyajian laporan keuangan tahun 2018. Menurut penelitian Al-Amri tahun 2017, fenomena manajemen laba dapat terjadi pada private maupun public company. Selain itu, Chen pada tahun 2011 juga menemukan bahwa fenomena manajemen laba dilakukan di BUMN maupun di perusahaan bukan milik negara. Skipper pada tahun 1989 menyatakan bahwa manajemen laba merupakan campur tangan manajer pada pelaporan keuangan untuk mendapat keuntungan pribadi, namun secara langsung bisa mengurangi kualitas laporan keuangannya. Menurut Dang 2007, manajemen laba dapat dideteksi melalui akrual yang merupakan selisih antara profit pada laba rugi dan cash flow from operation pada laporan arus kas. Dang juga menjelaskan bahwa cash flow from operation dibentuk berdasarkan basis kas dan tidak dapat diubah, sehingga untuk melakukan manipulasi laba, akrual disesuaikan oleh manajemen. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini ada 4, yaitu apakah audit firm size mempengaruhi manajemen laba, apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi manajemen laba, apakah profitabilitas mempengaruhi manajemen laba, serta apakah leverage mempengaruhi manajemen laba. Tujuan penelitiannya ialah untuk menguji pengaruh dari audit firm size, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba. Manfaat dari penelitian ini, manfaat akademisnya antara lain, penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh audit firm size, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada salah satu BUMN di Indonesia. Manfaat praktisnya untuk memberikan pengetahuan kepada investor dalam memahami manajemen laba, serta bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi.
Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait good corporate governance pada BUMN. Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat, serta sistematika penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka akan menggambarkan teori yang mendukung penelitian, lalu ada penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis. Bab 3 mengenai metodologi penelitian akan menjabarkan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data. Bab 4, hasil dan pembahasan akan menjelaskan hasil pengolahan data, hubungan antara variabel independen dalam penelitian ini adalah audit firm size, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage dengan variabel dependen yaitu manajemen laba, serta akan menjelaskan temuan dari penelitian. Bab 5, penutup akan menjelaskan simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang digunakan tinjauan pustakanya ada 3 yaitu teori agensi, manajemen laba, dan kualitas audit. Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal. Agen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan prinsipal. Situasi ini menurut Jansen dan Meckling pada tahun 1976 akan memicu timbulnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dapat menyebabkan agen menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara agen memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen. Untuk mencegah terjadinya ini, maka diperlukan auditor untuk mengelola keuangan perusahaan dan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Tinjauan pustaka kedua terkait manajemen laba. Haley dan Wahlen tahun 1999 menjelaskan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan keputusannya dalam pelaporan keuangan dan mengatur transaksi untuk mengubah laporan keuangan, baik untuk membuat stakeholder salah menafsirkan kondisi ekonomi perusahaan saat ini, atau untuk mempengaruhi hasil yang dipengaruhi oleh angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Manajer diberi keleluasaan untuk menggunakan pengetahuannya mengenai bisnis dan peluang yang ada untuk memilih metode pelaporan, estimasi, serta penyampaiannya sebagai metode komunikasi yang telah sesuai dengan bisnis dan dapat meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Peluang ini memungkinkan untuk timbulnya manajemen laba karena manajemen memilih menggunakan metode dan estimasi yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi perusahaan. Davidson pada tahun 2004 menyatakan bahwa manajer dapat memanfaatkan prinsip-prinsip akuntansi yang fleksibel sehingga mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan. Menurut Luce 2003, manajer dapat terdorong untuk melakukan manipulasi guna menutupi kondisi sesungguhnya dari kinerja perusahaan dengan mengelola tingkat dan variabilitas laba yang dilaporkan. Selanjutnya pada tahun 2003 menyatakan manajer melakukan manajemen laba berdasarkan dorongan dari kinerja keuangan perusahaannya, namun juga bisa dikarenakan keinginannya untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah kualitas audit. DeAngelo pada tahun 1981 menyatakan kualitas jasa audit merupakan kombinasi dari kemampuan seorang auditor untuk dapat menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan pilihan auditor untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Kemungkinan bahwa auditor tertentu akan menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan auditor, prosedur audit yang digunakan pada audit yang diberikan, dan tingkat pengambilan sampel. Chen pada tahun 2011 menyatakan efek kualitas audit pada manajemen laba bervariasi dengan dorongan perusahaan untuk mengelola kinerja akuntansinya. Semakin kuat dorongan tersebut,
semakin besar pula nilai audit sebagai alat pengawas pada mekanisme corporate governance. Pada tahun 1998, Becker menyatakan kualitas auditor mempengaruhi keefektifan audit dan kemampuannya untuk membatasi perilaku manajemen laba. Kualitas audit yang baik bekerja sebagai pencegah manajemen laba karena reputasi manajemen dapat terlihat buruk dan nilai perusahaan akan turun dengan adanya penemuan dan terungkapnya kesalahan pelaporan yang dilakukan dengan sengaja. Penelitian terdahulu terkait manajemen laba antara lain yang pertama, penelitian oleh DK Panjaitan dan M. Muslih pada tahun 2019 dengan judul Manajemen Laba, kaitannya ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kompensasi bonus oleh hasil penelitiannya menunjukkan antara lain kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian lainnya dilakukan oleh Y. Murni, H. Freddy, dan Y. Safitri pada tahun 2016 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya antara lain bahwa profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh pada manajemen laba. Kerangka pemikiran merupakan gambaran secara garis besar hubungan antar variabel yang akan diuji dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah variabel independennya audit firm size, kepemilikan manajerial, profitabilitas dan leverage, dan variabel dependennya ialah manajemen laba. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, hipotesis 1 adalah audit firm size berpengaruh terhadap manajemen laba. Becker pada tahun 1998 berpendapat bahwa perusahaan di Amerika yang menggunakan jasa auditor non-Big N melaporkan discretionary accrual yang lebih tinggi. Chen pada tahun 2005 menemukan bahwa Big N auditor berkaitan dengan accrual yang rendah saat tahun IPO, dan kualitas audit berperan penting dalam mengurangi manajemen laba. Auditor Big N mampu mencegah terjadinya praktik manajemen laba pada perusahaan karena mereka memiliki sumber daya yang baik dan kompeten, baik dari para auditor di dalamnya, pelatihan yang diberikan, serta teknologi yang lebih efisien dibanding dengan yang lainnya. Rusmin juga menyatakan auditor besar seperti Big N lebih memiliki kemungkinan yang besar untuk mengalami kerugian ke depannya jika mereka tertangkap tidak melaporkan adanya pelanggaran. Hipotesis yang kedua ialah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian berkaitan dengan ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya bahwa hubungan kepemilikan saham oleh manajemen dengan manajemen laba mengungkapkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi berhubungan positif dengan manipulasi yang tinggi. Yarmak pada tahun 1996 menyatakan kepemilikan oleh insider terlalu berlebihan dapat membuat manajer mengambil keputusan yang cenderung mencerminkan kepentingannya sendiri sehingga manajemen laba meningkat. Hipotesis selanjutnya H3 berupa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin baik pula tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Novianti pada tahun 2014 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya tanda positif tersebut adalah semakin tinggi profitabilitas, maka semakin meningkat manajemen laba yang terjadi. Hipotesis terakhir H4 berupa leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Kasmir pada tahun 2010 menyatakan rasio leverage menunjukkan besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya. Pada tahun 2001, Widyaningsih melalui penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akibat besarnya utang dibandingkan aktiva diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya.
Astuti pada 2011 menemukan bahwa pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat hasil yang berbeda-beda pada penelitian sebelumnya. Seperti dijelaskan pada pengembangan hipotesis tadi bahwa penelitian-penelitian menunjukkan audit firm size, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen laba. Namun pada penjelasan penelitian terdahulu sebelumnya, menemukan hasil bahwa antara lain kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh pada manajemen laba. Perbedaan hasil-hasil penelitian ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada PT Garuda Indonesia yang baru-baru ini memiliki permasalahan terhadap pengakuan pendapatan akralnya serta perilaku manajemen labanya. Demikian proposal penelitian ini disampaikan sebagai tugas dari mata kuliah teori akuntansi. Terima kasih.